Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu lagi teman-teman sekalian. Kali ini kita bertemu di pertemuan berikutnya dengan sub bahasan tentang memodifikasi single area OSPF versi 2. Mari kita mulai saja. Untuk OSPF versi 2 ini, kita lihat kita kemarin sudah belajar tentang kosmetrik ya, di mana routing protokol itu akan selalu mencari matriks yang atau cost yang terkecil untuk menuju ke destination yang dengan menggunakan jalur yang disukai atau yang preference path-nya. Nah, untuk OSPF ini sama, dia juga akan menggunakan yang kita sebut sebagai cost metric. Di sini menggunakan cost yang disebut sebagai metrik untuk menentukan yang namanya best path dari paket yang akan dikirim. Nah, untuk Cisco, untuk router-router Cisco itu untuk menghitung cost metric, dia punya yang namanya angka standar di sini. Di sini yang kita sebut sebagai reference bandwidth. Nah, nanti angka standar ini yang disebut reference bandwidth, ini dibagi dengan interface bandwidth, itu kita akan mendapatkan yang namanya cost. Inilah nanti yang akan diberikan, dihitung oleh algoritma SPF, itu untuk menentukan seandainya paket dikirim dari sumbernya router A sampai ke jaringan di belakang router B misalnya. Nah, itu akan dihitung secara kumulatif. Nah, untuk saat ini, reference bandwidth default yang dipakai di sini adalah menggunakan 10⁸ atau 100 juta ya. Nah, 100 juta ini kalau kita masukkan ke bandwidth itu kan 100 megabit per second ya. Nah, itu bisa dipastikan saat itu, saat dibuat ya, di create, itu memang maksimal bandwidth 100 juta ini atau 100 megabit per second. Nah, kemudian ini jadi masalah karena saat ini untuk bandwidth di interface itu sampai maksimal itu sekarang ada yang namanya interface 10G, 10 gigabit Ethernet interface. Nah, masalahnya gimana? Masalahnya kalau di sana kita menggunakan fast Ethernet itu bandwidth-nya 100 Mbps, gigabit Ethernet ini adalah 1000 Mbps, dan ini adalah 10.000 Mbps. Sedangkan cost ini ditentukan value-nya, nilainya harus sebuah integer. Jadi nggak mungkin pakai di belakang koma. Nah, itu teman-teman sekalian, makanya perlu yang namanya auto cost reference bandwidth ini harus di-adjust di sini, harus diubah. Nah, ini biasanya diubah menggunakan cara-cara tertentu, atau kadang-kadang untuk tujuan tertentu kita bisa langsung memberikan nilai cost-nya untuk SPF cost itu untuk keperluan tertentu. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, begitu ini kita lihat tadi kalau reference bandwidth-nya itu adalah 100.000 bps atau 100 megabit per second, sedangkan default-nya untuk interface itu adalah kita menggunakan 10G misalnya, maka cost-nya adalah ini kan hasilnya, karena 100 juta dibagi 10 miliar. Jadi harusnya 0,01, tapi karena harus integer maka ditulis 1. Begitu juga untuk gigabit, ini juga sama. Ini hasilnya pecahan desimal, dia harus dipaksa menjadi integer. Terus kemudian dengan Ethernet yang 100 dengan fast Ethernet 100 Mbps, memang pas ya 1. Nah, Anda perlu lihat di sini, ini harusnya kalau Ethernet 10 megabit per second, ini harusnya 10. Jadi yang sama itu adalah ini, karena reference bandwidth-nya sama. Ini keliru ya. Jadi yang sama ini, jadi 10G, 1 gig, kemudian 100 Mbps fast Ethernet, ini kok punya cost yang sama, padahal kenyataannya ini kan harusnya lebih rendah ya nanti. Lebih rendah untuk yang 10G untuk banding dengan lain, atau dengan kata lain untuk fast Ethernet karena dia lebih
kurang cepat dibandingkan yang 2 di atas, harusnya ini nilai cost-nya harusnya lebih tinggi. Yang ini 10 ya, teman-teman nanti tolong dibetulkan sendiri. Yang penting Anda tahu. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan. Jadi bagaimana nanti kita akan mencoba supaya OSPF ini memberikan informasi path determination yang benar. Karena kalau misalnya ini ada router, ini ada 2 router di sini ya. Kemudian ini terhubung, ini juga terhubung ke sana, ini terhubung ke sini. Nah ini mungkin tensi 10 giga, yang ini adalah 100 mega. Kemudian yang di sebelah sini, misalnya ini 100 mega juga. Nah ini yang terjadi, ini router A, router B, router C, sorry ini router C. Terus kemudian di sini, ini ada lagi yang namanya router D ya misalnya. Nah, router D ini di sini punya 1 giga, ini 100 mega yang bawah. Nah, kalau kejadian seperti ini, kalau cost reference-nya itu masih tetap 100 juta, maka paket dari A menuju ke D, ke router D ini dia bisa lewat di sini, dan dia bisa lewat di sini, karena cost-nya di sini 1, di sini juga cost-nya 1, di sini cost-nya 1, di sini 1, di belakang ini mungkin juga fast Ethernet ya, cost-nya 1 juga. Jadi ke sini, ke network D, ini cost-nya adalah 3, lewat di atas ini 3, lewat bawah juga 3. Makanya itu akan sedikit menyesatkan ya, suatu saat dia akan bisa lewat bawah atau lewat atas. Namun kalau yang diperlukan adalah memberi informasi yang benar. Harusnya lebih disukai dia lewat yang A, B, D. Terus kemudian ke network D. Nah ini yang perlu diatur supaya informasinya lebih valid. Kemudian setelah reference bandwidth ini, kemudian apa yang harus kita lakukan, yaitu ini yang kita harus lakukan ini menggunakan perintah yang namanya autocost reference bandwidth. Kalau dia gigabit Ethernet, maka dia menggunakan autocost reference bandwidth 1000. Kalau dia tensi, kita menggunakan autocost reference bandwidth 10.000. Nah, ini dilakukan pada interface yang akan kita sesuaikan dengan bandwidth-nya. Jadi interface gigabit berarti kita harus masukkan perintah yang atas ini ya, per gigabit. Kalau interface-nya tensi ya kita harus masukkan yang sini. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Yang pertama seperti ini. Jadi bagaimanapun nanti kita harus memberikan informasi yang benar ke router supaya dia bisa memutuskan kalau dia harus mengirim paket harus lewat jalur yang mana. Karena biasanya reference bandwidth yang lebih kita punya interface yang lebih dari 100 Mbps itu harus dibetulkan, artinya reference bandwidth-nya harus dibetulkan, harus disesuaikan. Nah, kita akan pakai reference bandwidth 1000 atau 10.000 itu tergantung. Kalau kita punya salah satu router, dua ya, misalnya ada dua mestinya, kan dia harus sama-sama terhubung dengan interface router yang lain. Kalau interface router yang ada di kawasan OSPF tersebut itu paling tinggi 10 giga, dia menggunakan tensi, maka reference bandwidth-nya kita harus menggunakan yang 10 juta ini, 10 miliar. Tapi kalau paling tinggi adalah gigabit, ya kita harus menggunakan yang 1 miliar tadi. Nah ini kita ubah, kalau kita menggunakan reference bandwidth yang 10 miliar, atau kita kasih referensinya tadi autocost reference jadi 10.000, maka yang dipergunakan adalah angkanya adalah 10 miliar ini. Jadi kita menggunakan tensi itu cost-nya 1. Kalau kita menggunakan 1G, 1 gigabit Ethernet berarti
cost-nya 10. Kalau kita menggunakan fast Ethernet 100 mega, berarti cost-nya 100. Kalau kita menggunakan 10 megabit per second, berarti cost-nya 10.000. Nah, ini sudah membedakan di mana nanti kalau kita menggunakan tensi itu akan lebih disukai, router akan memilih jalur yang cost-nya atau metriknya lebih rendah dibanding dengan metrik yang lain. Ini lebih sesuai. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini adalah contoh topologi di mana router itu akan memberi cost dari OSPF router ini adalah mengakumulasi nilai cost-nya dari satu router ke destination network-nya. Nah, contohnya di sini adalah misalnya dari router mana ya ini ya? Dari router 1 menuju ke sini, loopback yang ada di router 2. Jadi ini contohnya dari router 1 menuju ke sini. Nah, kita menggunakan, sudah kita atur bahwa reference bandwidth-nya kita atur menjadi 10.000. Nah, kalau kita menggunakan, kita atur 10.000 seperti ini, untuk yang loopback interface itu punya default cost 1. Jadi ini sudah ya, kalau kesepakatan kalau dia loopback interface itu default-nya adalah 1. Berapapun kita masukkan reference bandwidth-nya. Jadi contohnya kalau dari R1 menuju ke loopback ini, cost-nya berapa? Itu adalah ini, karena ini gigabit Ethernet dengan reference bandwidth 10.000, itu artinya cost-nya kan 10.000 dibagi, 10 miliar dibagi 1 miliar, artinya hasilnya kan 10. Lihat di tabel yang sebelumnya tadi, kalau Anda bingung, tolong lihat di tabel sebelumnya ya. Nah ini, kalau kita menggunakan gigabit Ethernet, sedangkan referensinya kita 10.000 kan berarti ini. Nah, artinya cost-nya 10, maka dituliskan di antara R1 dan R2 ini cost-nya adalah 10. Kemudian dari R1 menuju loopback 0 di belakang R2 itu berarti 10 ditambah dengan 10, ini 10 ditambah dengan 1 berarti kan 11. Nah, kita lihat cost-nya 11. Nah, ini contohnya perhitungannya seperti ini. Ini bisa dilihat apakah benar cost-nya adalah 11 dari R1 menuju ini interface 10.10.20. Ini kita lihat menggunakan show IP route, kita melihat route-nya, cost-nya, karena dilihat di sini show IP route include 10.10.2, artinya include 10.10.2 yang kita fokuskan hanya di 10.10.20. Nah, dia akan membuat mengeluarkan luaran seperti ini, 10.10.20/24 dikenal oleh R1 menggunakan OSPF, berarti remote. Kemudian ini adalah administrative distance ya. Kalau Anda ingat kemarin untuk RIP punya sendiri, EIGRP punya sendiri, OSPF punya sendiri, itu administrative distance 110. Kemudian 11 ini adalah cost, akumulatif cost dari R1 menuju ke network 10.10.20 yang notabene di belakangnya R2. Oke, kemudian kalau kita lihat show IP route 10.10.20, nah ini akan dilihatkan diketahui lewat OSPF 10, distance-nya 110, metriknya 11. Nah, update dari sekian, dari gigabit Ethernet 10.116, berapa jam yang lalu, berarti dia melihat adjacency sudah sekitar 1 jam ya, kalau kita lihat di sini. Terus kemudian routing descriptor block-nya kita lihat dari 222 ini, kalau Anda ingat lagi, ini adalah router ID, router 2 ya. Sekian jam yang lalu sudah memberitahukan router metriknya adalah 11. Oke, berikutnya. Terus bagaimana selain kita menggunakan cara yang
mengubah di reference bandwidth, sebetulnya kita juga bisa mengubah menggunakan cara manual atau kita langsung menuliskan cost-nya itu berapa. Nah, biasanya cost berapa ini itu ada alasannya kenapa harus diubah secara langsung. Misalnya supaya path yang lain itu lebih disukai daripada path yang akan dihitung oleh router. Kita sudah tahu kira-kira kalau menggunakan router akan ngitung sekian, dia akan lewat jalur yang mana. Maka kita bisa memanipulasi supaya dia lewat jalur tertentu yang kita sudah planningkan untuk dia. Atau kalau kita terhubung ke equipment lain dari vendor yang lain dengan menggunakan cara yang berbeda untuk menghitung cost OSPF. Nah, itu kita bisa memberikan cost-nya secara langsung. Contohnya di sini, kita lihat di R1, kita masuk ke interface 3.0.0.1, IP OSPF cost 30. Kemudian, jadi dari R1 3.0.1 kita buat OSPF-nya 30, sedangkan loopback-nya bukan 1, tapi kita buat OSPF-nya 10. Nah, itu adalah cara secara langsung admin akan menuliskan, mengatur seperti itu. Kemudian kita juga suatu saat kita ingin melakukan contohnya ini melakukan uji coba bagaimana kalau seandainya kita akan membuat yang namanya backup route supaya kalau salah satu router yang di jalur tersebut atau jalur utama mati, dia akan berpindah ke jalur yang lain. Maka di sini kalau Anda lihat di sini router antara R1 dan R2 itu interface-nya salah satu misalnya gigabit Ethernet 00 itu kita shutdown ya di R1. Otomatis kan jalurnya hilang ya. Kemudian R1 itu akan menempuh jalur yang beda menuju ke R2 ya, yang R2 yang di belakangnya R3 tadi, di belakangnya, sorry, 10, 1104, 30 ini akan, kalau kita lihat, ini dia akan kumulatifnya jadi 50. Kalau kita R1, karena dia akan muter dulu ya. Kalau ini routernya, ini tadi R1, ini R2, terus ini R1, ini R3. Nah, tadi jalurnya kan seperti ini. Nah, awalnya dia cenderung menggunakan jalur yang lewat di sini, karena lebih dekat. Nah, ternyata karena ini kita coba shutdown, umpamanya untuk simulasi, bagaimana dia jaringan bisa memulihkan keadaannya, yaitu ini diberi tadi, diberi seperti cost-nya itu diubah, misalnya 30 atau apapun, supaya nanti kalau ke R2 ini, itu lewat jalur awal yang normal lewat atas, begitu mati, dia akan jadi backup-nya, dia akan lewat jalur bawah ke sini. Jadi, ini akan lebih tinggi. Yang ini juga, semuanya akan lebih tinggi karena dia akan menggunakan jalur yang lebih jauh, karena harus lewat R3. Nah, itu yang tujuannya kenapa kadang kita membuat cost itu diketikkan atau di set secara manual oleh admin. Kemudian yang berikutnya setelah reference cost tadi yang menentukan matrix ya, kita masuk berikutnya adalah tentang Hello Packet. Jadi teman-teman sudah tahu kemarin Hello Packet itu apa? Ya, jadi Hello Packet itu harus akan ditransmit secara multicast di lewat 224005 oleh semua router OSPF, defaultnya setiap 10 detik. Nah, ini adalah default timer untuk multi-access dan point-to-point itu 10 detik. Terus kemudian, Hello Packet. Kemarin kita sudah belajar kenapa kita membuat passive interface. Hello Packet tidak akan dilewatkan melalui passive interface. Terus kemudian, selain Hello Packet, kalau Anda lihat di header dari OSPF ya, di paketnya yang pas pertemuan awal itu sebelumnya, itu ada yang namanya dead interval.
Apa dead interval? Dead interval itu adalah periode sebuah router akan menunggu router yang lain, dianggap dia sebagai router yang down atau putus setelah melewati masa dead time ini. Artinya kalau dead time-nya terlewat, itu berarti dianggap bahwa neighbors-nya itu akan down. Maka ini harus ada, dan ini adalah fungsi dari Hello Packet, artinya ada kaitan dengan Hello Packet. Jadi dead interval itu biasanya di sini aturannya itu adalah 4 kali Hello Packet. Jadi kalau Hello Packetnya itu 10 detik, maka dead intervalnya adalah 40 detik. Nah, ini contohnya. Baik, lalu kemudian bagaimana kalau apakah kita bisa mengubah-ubah? Bisa. Jadi yang jelas yang pertama, hello dan dead bisa dikonfigur per interface basis. Artinya hati-hati ya. Kalau teman-teman punya, ini contohnya 2 router aja. Mereka adalah neighbors. Kemudian di sini hello-nya misalnya 10 default. Teman-teman ngubah di sini hello-nya jadi 5. Nah, yang terjadi apa? Ini tidak akan bisa membentuk adjacency. Jadi yang harus diperhatikan kalau Anda mengubah router di router A misalnya, router B juga diubah interface-nya yang terutama yang di sini yang berkaitan dengan router A, itu harus Anda ubah juga. Hello dan dead time intervalnya. Artinya kalau hello-nya Anda rubah 5, berarti dead time intervalnya harus 5 kali 4, berarti 20. Nah, contohnya kalau kita mau lihat default-nya yang ada di router F1 interface gigabit 000, kita lihat show IP of space interface, maka Anda lihat proses ID-nya 10 untuk F1, router ID-nya ini, network-nya point to point, cost-nya 10. Nah, ada lagi di sini yang disebut adalah hello-nya 10, dead-nya 40. Nah, ini yang harus disamakan antar interface di router yang sebagai neighbors-nya. Kemudian kita bisa juga lihat di router-router sebelah. So IP of neighbor, kita lihat ini kan berbentuk adjacency ya, karena ini full. Nah, Anda lihat ini dead time-nya. Dead time-nya ini bukan dead time 35, tapi dead time itu kan dia counting down ya, dari 40 turun sampai 0. Nah, kalau dia masih di 35 itu berarti masih di periode seperempat ya. Artinya dia kan setelah dia mendapat hello dari tetangganya, dia akan counting down. Begitu mendapat hello, ini akan di-reset menjadi 40. Akan reset jadi 40, terus counting down ke bawah. Kalau dia sampai 0, ini berarti router 3 ini dianggap down. Demikian juga dengan router 2 ini. Nah, itu gunanya dead time. Lalu kemudian kadang-kadang kita juga ingin mengubah hello dan dead-nya itu supaya lebih kecil. Jadi kadang-kadang kita ingin supaya status dari router, karena ini mungkin statusnya sangat krusial ya, misalnya dia berada di backbone network, kita sangat krusial router itu kita tahu lebih awal apabila ada down di sana. Nah, itu biasanya hello dikecilkan, dead intervalnya juga otomatis akan dikecilkan. Nah, kita akan kecilkan secara ini ya. Ini contohnya bagaimana mengkonfigurasi. Kita masuk di interface gigabit 00-nya R1. Kemudian berikan hello interval yang baru. Otomatis juga diberikan dead interval yang baru. Nah, ini Anda lihat. Kalau nanti Anda ubah di cuma satu sisi, Anda lihat ini koneksi dengan neighbors 22 karena ini masih default ya menggunakan 10 dan 40, otomatis dia akan down. Nah, ternyata ini yang router 3 udah, ini router 3 belum, tapi yang router 2 ini sudah duluan down karena dia sudah lewat duluan dead time-nya.
Nah, itu yang perlu diperhatikan bahwa kalau teman-teman ngubah di salah satu interface, maka interface yang berseberangan atau interface yang berbagi network dengan dia atau di neighbors-nya, itu harus sekalian diubah. Nah, itu tentang untuk OSPF, untuk modifikasi, nanti ada beberapa latihan di sini. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita lanjutkan di sub chapter berikutnya.